Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Alia Rifka Tahara dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang, Prodi Ekonomi Syariah. Saat ini saya sedang menduduki semester 5. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugas UTS dari mata kuliah Ekonomi Moneter, yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Fadilatul Hasanah, SESE, SYME. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar ekonomi moneter. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama langsung kita simak. Ekonomi moneter merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian modern. Terdapat dua kebijakan perekonomian yang dijadikan instrumen oleh pemerintah dalam menstabilkan perekonomian suatu negara. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Dan yang kedua ada kebijakan moneter, yaitu langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Kemudian konsep dasar ekonomi moneter terbagi menjadi dua. Yang pertama ada konsep ekonomi moneter konvensional dan konsep ekonomi moneter syariah. Kemudian kita akan membahas tentang konvensional dulu ya. Konsep dasar ekonomi moneter konvensional, ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Kemudian, dalam pandangan ekonomi konvensional, maka tujuan memegang uang terdiri dari tiga keinginan, yaitu yang pertama ada tujuan transaksi dalam rangka membayar pembelian-pembelian yang akan mereka lakukan. Kemudian yang kedua, tujuan berjaga-jaga sebagai alat untuk menghadapi kesusahan yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, tujuan spekulasi, pelaku ekonomi dengan cermat mengamati tingkat bunga yang berlaku saat itu. Jika menguntungkan bila dibandingkan investasi, maka masyarakat cenderung mendepositokan saja uang dengan harga mendapat imbalan bunga. Konsep ekonomi moneter konvensional maka tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter konvensional adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penawaran uang dan tingkat bunga yang dilaksanakan oleh bank sentral. Bentuk kebijakan moneter ini terdiri dari yang pertama ada kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Selanjutnya, kebijakan moneter kuantitatif merupakan suatu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian terdiri dari tiga. Yang pertama ada operasi pasar terbuka. Kemudian yang kedua mengubah tingkat bunga dan tingkat diskonto. Dan ketiga mengubah tingkat cadangan minimum. Selanjutnya, operasi pasar terbuka. Pada masa inflasi, maka bank sentral akan mengadakan operasi pasar terbuka dengan melempar surat-surat berharga ke bank umum, sehingga kelebihan uang di bank umum tidak menyebabkan inflasi dan sebaliknya pada masa deflasi. Kemudian, mengubah tingkat bunga dan tingkat diskonto merupakan instrumen pemerintah dalam stabilisasi moneter. Ketika inflasi, maka pemerintah melalui bank sentral dapat melakukan kebijakan menaikkan suku bunga sehingga jumlah yang beredar di masyarakat akan berkurang dan kestabilan moneter akan tercapai. Dan begitu pula sebaliknya pada masa deflasi. Kemudian, mengubah tingkat cadangan minimum. Pemerintah dengan mudah mengubah cadangan minimum bank-bank umum. Ketika inflasi, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan cadangan minimum yang harus mereka miliki oleh bank. Dengan demikian, jumlah yang beredar di masyarakat akan berkurang dan sebaliknya pada masa deflasi. Selanjutnya, kebijakan moneter kualitatif merupakan suatu kebijakan umum dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama ada pengawasan pinjaman secara selektif. Melalui kebijakan ini, maka pemerintah melalui bank sentral mengendalikan dan mengawasi peminjaman dan investasi-investasi yang dilakukan oleh bank-bank umum. Kemudian, yang kedua,
pembujukan moral. Bank sentral melakukan pertemuan dengan bank-bank umum. Melalui forum ini, maka Bank Sentral menjelaskan kebijakan-kebijakan dan sedang dijalankan pemerintah dan bantuan-bantuan apa yang diinginkan oleh Bank Sentral dari bank-bank umum untuk mensukseskan kebijakan tersebut. Kemudian yang ketiga, mengambil asumsi bahwa berbicara tentang ekonomi moneter terkait tentang dua hal, yaitu tentang uang dan aspek terpengaruh olehnya dan tentang tingkat bunga dan semua aspeknya. Kemudian jenis-jenis ekonomi moneter. Beberapa jenis ekonomi moneter yang bisa diterapkan di Indonesia yakni yang pertama ada monetary expansive policy atau kebijakan moneter ekspansif. Monetary expansive policy merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ekspansif ini dilakukan dengan menurunkan jumlah suku bunga di bank, menurunkan persyaratan cadangan bank, dan membeli sirkuit pemerintah. Monetary ekspansif juga disebut sebagai kebijakan yang longgar karena tidak terlalu mengekang masyarakat. Kebijakan ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dalam negara dan merangsang pertumbuhan bisnis serta konsumsi masyarakat. Umumnya, kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara dengan risiko inflasi yang juga akan semakin meningkat. Kebijakan ekspansif ini dilakukan dengan meningkatkan peredaran uang dalam masyarakat sehingga daya masyarakat semakin meningkat. Kemudian yang kedua, monetary contractive policy atau kebijakan moneter kontraktif. Monetary contractive policy merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan moneter ekspansif yang justru menambah peredaran uang. Pengurangan peredaran uang ini juga dikenal sebagai dengan politik yang ketat atau tight money policy. Kemudian, tujuan utama dari penerapan kebijakan ini adalah menurunkan tingkat inflasi yang dialami oleh negara. Beberapa cara yang dilakukan pemerintah dalam penerapan kebijakan ini adalah meningkatkan jumlah suku bunga di bank. Selain itu, penjualan obligasi atau surat berharga pemerintah dan meningkatkan persyaratan cadangan bank juga termasuk cara mengurangi peredaran uang. Selanjutnya, konsep ekonomi moneter syariah. Ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkatan harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Kemudian, kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik. Dengan mengatur jumlah uang yang beredar, yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah meningkatkan output, keseimbangan, dan atau terpeliharanya stabilitas harga. Selanjutnya, contoh penerapan ekonomi moneter. Contoh penerapan ekonomi atau kebijakan moneter dapat dilihat saat terjadi inflasi pada perekonomian negara. Pada kondisi ini, pemerintahan, dalam hal ini Bank Sentral, akan meningkatkan cadangan kas untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Sedangkan, jika kondisinya berbanding terbalik, maka pemerintah akan menurunkan cadangan kasnya. Kemudian, peningkatan cadangan kas membuat masyarakat memilih untuk menabung uang di bank sehingga peredaran uang menurun. Sedangkan penurunan cadangan kas, bank mendorong masyarakat untuk meminjam uang di bank sehingga tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat semakin tinggi. Jadi kesimpulannya, konsep dasar kebijakan moneter konvensional bunga ini menjadi hal yang sangat dominan dalam kebijakan ekonomi moneter konvensional. Salah satunya adalah tujuan berupa spekulasi. Sedangkan konsep dasar kebijakan moneter syariah tidak mengutamakan suku bunga dan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali.